Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terima kasih Bapak Ibu seluruh umat sudah bergabung bersama di pertemuan BKSN yang pertama malam hari ini. Pemandunya adalah Pak Darmawan. Kemudian untuk lagu pembuka akan kita nyanyikan bersama lagu Tiap Langkahku. Semoga Pak Darmawan sudah siap dengan gitarnya sepertinya. Semoga Pak. Ya. Oke. Mari Bapak Ibu kita bernyanyi bersama. Sebelumnya selamat malam berkah dalam. Oke, nyanyi bersama-sama. Nyanyi sendiri aja nggak apa-apa ya. Itu dan kasihnya memimpinku tengah hatiku tetap tenang teguh. Langkahku, ku tahu Tuhan yang menghormati, ku hanya hingga sekarang nanti aku tiba di Bapa surga yang megah. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Kaya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang miliki, tetapi diberikan karya hingga sekarang nanti aku tiba di rumah surga yang megah. Hingga sekarang
aku tiba maksudnya yang ya, Pak. Silakan Pak Topan, kita langsung ya. Atau gimana? Semoga Pak Darmawan bisa kita mulai dengan pembukaan. Monggo. Baik Bapak Ibu, kita sudah lama tidak bertemu. Sekarang kita bertemu dalam bulan Kitab Suci Nasional atau yang biasa disebut BKSN. Mari kita buka dulu sebelum kita melanjutkannya, kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, ulurkanlah tangan-Mu untuk menolong kami dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan badai dalam hidup dan karya kami. Agar kami tidak mudah putus asa, tapi tetap tegar, laksana batu karang. Tumbuhkanlah pula di dalam hati dan budi kami kesadaran dan harapan bahwa semua tantangan, kesulitan, dan badai pasti akan berlalu jika kami terus berjuang untuk menghadapinya, seraya bersandar pada pertolongan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita bertemu dalam masa yang memang sebetulnya tidak ideal buat kita BKSN, namun kita tetap berjuang dengan harapan apa? Dengan harapan supaya kita dikuatkan. Mungkin kita akan lihat dulu ya bahwa pandemi COVID-19 ini bukan hanya bencana kesehatan semata, ini menurut pandangan keuskupan. Jadi ini bukan hanya bencana kesehatan semata, tapi bisa dikatakan bencana kemanusiaan. Mengapa? Karena secara fisik atau lahir, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial itu terganggu. Secara batin, ketakutan, kekhawatiran, dan putus asa itu juga menyerang kita. Jadi kita akan baca dulu, temanya pada hari ini adalah, atau BKSN pertama ini, Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Itu yang diambil dari Matius 14, ayat 22 sampai 33. Kita akan baca bersama, jadi jangan di-mute handphonenya. Kita akan baca bersama, saya baca ayat yang genap, dan Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Silakan. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Masih ada ayat 28. Masih ada, Pak.
Oh, masih ada. Oke, maaf ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ya, demikianlah sabda Tuhan kepada Allah. Oke, Bapak Ibu, pesan utama dari tema ini mungkin diklik Pak Topan, silakan. Oke, akan saya tampilkan kembali untuk refleksinya, nggih. Baik. Oke. Ya. Pesan utamanya itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan hidup yang membuat kita panik, takut, kecewa, sedih, marah, putus asa, dan kehilangan harapan. Itu adalah pesan utamanya. Namun biasanya Bapak Ibu sejak kita, apalagi yang sudah dibaptis sejak lahir ya, yang dibaptis sejak lahir itu biasanya cerita ini sudah populer. Dalam arti kata yang kita ingat memang sesuai dengan judulnya, Yesus berjalan di atas air. Tetapi seringkali kita menganggap itu hanya satu cerita, itu hanya masa lalu. Sepertinya tidak menyangkut kita. Kira-kira seperti itu. Oke. Mari kita sekarang akan masuk kepada penjabarannya. Karena ini adalah bulan kitab suci. Jadi saya berharap bukan hanya kita mengartikan teks demi teks atau pesan yang tersembunyi dalam kitab suci itu, tapi kita juga belajar hampir secara keseluruhan, walaupun hanya sedikit-sedikit karena waktu. Penjabaran dan refleksi. Injil Matius ini ditulis oleh Rasul Matius yang mengalami sendiri peristiwa yang disampaikan. Kenapa kok saya katakan ditulis oleh Rasul Matius? Karena ternyata mungkin ada juga beberapa orang Katolik yang belum tahu bahwa Injil itu tidak semuanya ditulis oleh Rasul. Jadi yang Rasul itu yang menulis itu dalam Injil ya, dalam keempat Injil itu hanya Matius dan Yohanes. Lalu Markus dan Lukas itu siapa? Markus itu adalah murid dari Petrus. Bahkan sampai waktu Petrus dipenjara di Roma, Markus masih mengikutinya. Lalu Lukas itu siapa? Lukas itu adalah murid dari Paulus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Injil Matius ini ditulis sekitar tahun 70 Masehi, di mana saat itu bangsa Yahudi sedang menghadapi penghancuran Bait Allah yang kedua. Jadi Bait Allah itu pernah dihancurkan 2 kali. Yang pertama itu pada saat Babilonia, Nebukadnezar, dan yang kedua tahun 70-an. Jadi setelah Yesus wafat di salib. Sedangkan bangsa Yahudi pengikut Yesus, jadi bangsa Yahudi ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah bangsa Yahudi secara umum, lalu kedua adalah bangsa Yahudi pengikut Yesus. Itu mengalami penindasan dan tekanan. Bukan hanya dari orang di luar bangsa Yahudi, tapi dari orang bangsa Yahudi sendiri. Termasuk salah satunya yang kita sangat kenal yaitu Rasul Paulus yang dulu mengejar-ngejar orang-orang Kristiani. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi situasinya kalau kita bayangkan bacaan ini harus kita telaah dengan pola pikir atau situasi saat itu. Bangsa Yahudi itu menurut saya, bangsa Yahudi pengikut Yesus, itu kondisinya lebih parah dari kita saat ini. Ketertekanannya jauh lebih parah. Mereka sulit sekali bermasyarakat karena dikucilkan. Bahkan kalau sampai ketahuan mereka mungkin dibunuh.
dirajam, dibunuh, ditangkap, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu, kita nggak pernah ngalamin ya. Waktu itu saya masih usia 2 tahun mungkin. Itu mungkin hampir mirip dengan masa G30 SPKI. Kira-kira seperti itu. Jadi lebih parah. Ada jam malam yang jam malamnya bukan jam malam seperti sekarang PPKM, orang bandel ya paling cuma ditendang. Kira-kira seperti itu. Jadi kondisinya sangat menakutkan memang saat itu untuk bangsa Yahudi. Oke. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Rasul Matius itu sendiri itu sebetulnya menulis itu untuk bangsa Yahudi. Jadi dia menulis isinya, kata-katanya untuk bangsa Yahudi. Jadi harus ada banyak kata-kata yang dikaitkan dengan pola pikir bangsa Yahudi. Artinya dikonversikan dengan perjanjian lama. Kira-kira seperti itu, ya. Karena memang bangsa Yahudi dengan Tuhannya itu begitu menjadi budaya, pola hidup, pikiran dan sebagainya. Jadi harus dikonversikan. Nanti kita akan lihat. Lalu juga untuk kisah ini itu terjadi tepat setelah siang harinya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi bisa dibayangkan ya. Siang itu dia memberikan pengajaran, lalu dia memberi makan 5.000 orang. Kalau Bapak Ibu masih ingat cerita itu 5.000 orang. Lalu sudah malam, orang-orang disuruh pulang. Dan murid-muridnya disuruh menyeberang ke Genesaret. Jadi itu ada Danau Galilea, dekat Danau Galilea, suruh nyebrang pakai perahu. Sedangkan Yesus sendiri dengan kondisi yang dari pagi sudah seperti itu, sebagai manusia ya Bapak Ibu, itu masih menyediakan waktu dan tempat khusus untuk berdoa. Refleksinya buat kita. Bagaimana dengan kita? Apakah dalam situasi sekarang kita juga masih menyediakan waktu untuk berdoa? Apakah kita menyediakan tempat khusus untuk berdoa? Kalau Bapak Ibu lihat Yesus naik ke atas gunung dan berdoa, itu ada artinya. Karena orang bangsa Yahudi, pola pikirnya itu, gunung itu adalah tempat bertemu dengan Allah. Ya Musa juga, Elia juga bertemu di gunung. Waktu Abraham mau mengorbankan Ishak juga mesti naik ke atas gunung. Jadi itu ada simbol-simbol Bapak Ibu, bukan hanya kata-kata yang ditulis begitu aja. Memang kejadiannya seperti itu, tapi ada simbol-simbol. Nah, lalu Yesus berdoa di tempat yang khusus dan sendirian. Murid-muridnya disuruh dulu mendahuluinya ke Genesaret. Kira seperti itu ya. Jadi dalam kondisi yang lelah, capek, tapi ia masih menyediakan waktu. Lalu para murid diminta Yesus untuk mendahuluinya, menyeberang dengan perahu ke Genesaret. Di Genesaret, kalau kita baca di ayat berikutnya atau bab berikutnya, di Genesaret Yesus masih melakukan pelayanan lagi dengan menyembuhkan orang sakit dan banyak orang. Jadi dalam pesan ini kita mesti lihat kondisi saat itu. Dari pagi sudah melayani 5.000 orang sampai sore hari tanpa istirahat. Habis itu harus menyeberang naik perahu, kemudian perahunya diombang-ambing oleh angin sakal. Nah ini kalau saya boleh cerita sedikit begini, saya kebetulan pernah ada hobi mancing dulu ya, sebelum menikah, sebelum berkeluarga. Saya pergi ke Teluk Jakarta, itu pulaunya terlihat dengan mata. Biasanya kami nyebrang itu naik perahu bermesin. Tapi kebetulan hari itu tidak ada perahu bermesin, jadi kita sewa tukang perahu dayung. Lalu tukang perahunya dayung bilang, sebetulnya agak sulit sih Pak, tapi nggak apa-apa lah saya bawa karena mungkin dia butuh uang, kira-kira seperti itu. Dia tahu, sebetulnya dia tahu bahwa kita nggak akan sampai. Kenapa tidak akan sampai? Karena waktu itu angin tidak menguntungkan dan gelombang agak sedikit besar. Dan benar aja itu. Kita naik perahu itu, dia mendayung, sampai beberapa jam pun perahu itu tidak maju-maju. Kira-kira seperti itu. Itu baru angin kecil, Bapak Ibu. Bagaimana dengan para murid yang pada saat itu diterjang oleh angin sakal. Mereka dalam kondisi lelah, mereka harus menyeberang. Dan kalau kita baca, tadi kita sudah baca, bahwa jam 3 pagi Yesus baru datang kepada mereka, jadi bisa dibayangkan berapa jam. Mungkin dari jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2,
9 jam Bapak Ibu. Bisa dibayangkan betapa putus asa, betapa takut, ya, betapa khawatir. Lalu kalau kita nggak jeli, biasanya orang bertanya, mereka itu kan banyak yang nelayan. Kayak Petrus, itu kan nelayan. Kenapa kok mereka ketakutan? Jadi bisa bayangkan kondisi saat itu, nelayan aja begitu takut dengan gelombang yang begitu besar atau angin sakal yang mengombang-ambingkan perahu mereka. Oke, next Pak. Lanjut Pak Topan. Oke. Ya, oke. Saking takutnya mereka, saking mereka khawatir dan takut, mereka sampai tidak ingat bahwa mereka punya waktu itu, mereka masih memandang Yesus itu guru. Mereka punya guru dan panutan yang baru saja memberi makan 5.000 orang. Mereka tidak ingat. Jadi ketika Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di atas air, mereka mengira itu hantu. Kadang-kadang kalau kita nggak seperti pola pikir Matius, itu kadang-kadang bingung, kenapa kok mereka bilang itu hantu? Karena ternyata dalam perjanjian lama, bahkan dalam Wahyu, hantu itu air laut itu melambangkan hantu. Kalau Bapak Ibu baca di Wahyu itu ada kejadian di mana surga dimenangkan, lalu terciptalah bumi yang baru dan tidak ada laut. Karena memang laut itu dianggap sebagai satu kegelapan. Makanya mereka begitu takutnya, sama mungkin hampir mirip dengan kita di sini. Kita tahunya kalau orang tenggelam di Parangtritis, kita bilang diambil Nyai Roro Kidul. Kira-kira seperti itu. Jadi budaya itu timbul, emang ada gitu. Makanya mereka kira Yesus itu hantu. Ketika Yesus, mereka mengira hantu. Kemudian Yesus menyemangati mereka dan memperkenalkan diri. Tenanglah, aku ini, katanya. Tenanglah, aku ini. Sebetulnya dalam bahasa aslinya itu ego emi. Ego emi itu kalau kita baca di perjanjian lama ketika Allah memperkenalkan diri kepada Musa, itu juga menyebutnya ego emi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini, nanti di endingnya kita bisa tahu kenapa kok para murid bilang bahwa engkau ini anak Allah. Karena memang dia memperkenalkan diri anak Allah. Jadi kalau ada orang lain yang di luar Kristen mengatakan, siapa bilang, mana Yesus pernah mengatakan aku ini Allah? Ya ini. Cuma bahasa aslinya seperti itu. Cuma karena diterjemahkan jadi seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, oke, next Pak. Nah, sebelum ini nggak apa-apa biarin. Sebelum ini sebetulnya kalau Bapak Ibu juga lihat, Matius itu di ayat 8 itu menulis tentang angin ribut diredakan. Ketika itu mereka juga di danau yang sama. Tapi ketika itu Yesus ada di situ dan Yesus tidur. Lalu mereka ketakutan sampai membangunkan Yesus dan bilang, kami hampir mati. Lalu Yesus bilang, kenapa kamu khawatir? Bapak Ibu ingat tentu ya. Nah, itu yang membuat mereka semakin takut karena tidak melihat Yesus di situ. Nah, tapi Yesus datang kepada mereka dengan menyemangati mereka, dan Yesus datang ini bukan Yesus tidak lihat. Jadi kalau digambarkan itu situasinya seperti ini Bapak Ibu. Ini informasi ini saya sendiri tidak pernah ke sana, tapi saya dapatkan dari bahan BKSN bahwa posisi Yesus berdoa di atas bukit dengan laut itu kan laut kelihatan. Jaraknya itu kurang lebih 5 kilo. Jadi kalau jarak 5 kilo itu kita bisa bayangkan seperti kita di sini di dataran tinggi, para murid perahunya ada di selokan Mataram. Kira-kira seperti itu. Jadi kelihatan, sebetulnya Yesus melihat. Kira-kira seperti itu. Makanya lalu Yesus jam 3 datang. Bisa bayangkan juga dari sini pesannya banyak. Bisa bayangkan Yesus itu berdoa berjam-jam. Kita sendiri ada nggak meluangkan waktu untuk berdoa? Dalam kondisi seperti ini. Dalam kondisi di mana ketakutan, kekhawatiran. Ya. Kira-kira seperti itu. Apakah kita meluangkan waktu untuk berdoa? Contoh yang paling sederhana, misalkan kita berdoa, Bapak Ibu tentu banyak yang pakai gadget, pakai handphone. Apa yang kita lihat di situ? Seringkali saya juga ngalamin,
Jadi bukan saya menunjuk, tapi saya juga mengalami. Yang sering kali kita lihat itu adalah YouTube, game, hoax. Ini yang sering kali kita lihat. Apakah kita juga manfaatkan gadget kita itu untuk doa? Misalkan contoh, kalau di ini sharing juga, di tempat saya itu saya selalu beri tanda. Jadi kalau setiap jam 6 pagi, lalu jam 12 siang, jam 3 sore, jam sore, itu selalu bunyi, ada tandanya. Ting, 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 aja ada doa malaikat, lalu jam 3 sorenya itu doa kerahiman. Kerahiman ilahi. Dan selalu saya meluangkan waktu untuk berdoa. Itu contoh aja. Apakah HP itu kita manfaatkan untuk itu? Apakah HP itu atau gadget itu kita manfaatkan untuk melihat renungan? Setiap hari itu ada renungan di Katolik itu, ya. Dan kita bisa baca renungan. Kalau nggak salah dari Romo Broto, kira-kira seperti itu ya. Oke. Jadi kita bisa bayangkan dalam ini kalau dibilang jam 3 pagi, lama sekali. Pertama Yesus berdoanya lama, lalu kedua itu ya, para murid juga diombang-ambingkannya lama. Setelah Yesus dan Petrus naik ke atas kapal, angin sakal diredakan dan diakhiri dengan pengakuan para murid bahwa Yesus adalah Allah. Ya. Oke, saya rasa cukup itu ya. Mungkin kita masuk kepada sharing dan aksi nyata langsung ya. Sharing dan aksi nyata, silakan. Kita baca yang pertama, apa persoalan atau kesulitan hidup yang pernah dialami dan membuat iman kepada Tuhan menjadi goyah. Yang kedua Pak Topan silakan. Mampukah mempertahankan imanku pada Allah saat hampir tenggelam dalam persoalan atau kesulitan? Yang ketiga, beranikah aku berteriak, Tuhan tolong aku, dan membiarkan Tuhan untuk membantuku? Yang keempat, siapakah yang menjadi tangan Tuhan untuk menolongku saat aku menderita dan kesusahan? Yang kelima, apa aksi nyataku selama 1 minggu ke depan untuk membalas kebaikan dan cinta Tuhan? Oke, Bapak Ibu, kenapa kok saya sebutkan semua? Karena saya ingin mengajak Bapak Ibu, silahkan pilih salah satu yang mana yang Bapak Ibu pengen sharingkan. Siapa aja? Ya mungkin dari Bu Yuli ada, ya Bu Minar, Pak Topan, silakan. Siapa aja bisa men-sharingkan yang mana. Jadi gantian ngomongnya. Ayo. Aku nggak tahu ya siapa aja. Mbak Erna mungkin. Pak Yulianto ada ya, Pak Yulianto. Yang mana dari bagian itu, sharing dan aksi nyata itu yang mau di-sharingkan? Ya, silakan. Oh, ada Mbah Ardiman. Ada nggak? Waktu kita terbatas ini kebetulan ya. Saya di WA juga dengan Pak Topan bahwa waktu kita terbatas. Tapi kalau nggak ada kita lanjutkan. Bapak Ibu, tidak apa-apa. Artinya kalaupun nanti 40 menitnya terputus, kita bisa nyambung lagi di yang sama, tidak apa-apa. Kita bisa perpanjang ke 80, 120 dan seterusnya. Tidak apa-apa, monggo. Mumpung ketemu nih, ya kan? Bisa sharing-sharing. Mungkin selama masa pandemi ada aksi nyata terkait poin 1 sampai 5, monggo. Ya, silakan siapa yang mau sharing. Ayo, Pak. Bisa open mic, Bapak Ibu. Boleh bertanya juga loh. Boleh bertanya, boleh juga membagikan apa sesuai dengan tema ini ya. Kalau saya itu kok kebanyakan ya nomor 3 ya. Minta tolong kepada Tuhan, itu aja. Amin, betul. Tapi yang nomor 4-nya disadari nggak, Bu?
Oh iyalah, pasti. Ya, artinya seringkali Tuhan menolong tapi melalui orang lain, ya. Ya, Kita betul. melalui teman, melalui kakak, melalui saudara. Tapi kita tahu itu adalah Tuhan tolong kita. Silakan Bu, dilanjutkan. Bapak Wilu. Ya Pak Yuli. Oke, mungkin saya sedikit di nomor 4, Pak Darmawan, Bapak Ibu, dan adik-adik. Sedikit sharing beberapa tahun yang lalu sebenarnya ketika ayah mertua saya pergi keluar kota sendiri tanpa ada yang menemani, padahal kondisi kesehatannya baru sedang kurang fit. Kemudian terjadi serangan stroke waktu itu di jalan dan sudah malam. Lalu memang kecelakaan itu tidak ada yang tahu, tunggal begitu malam hari, tapi kok dilalah ada tangan Tuhan itu tadi ya. Siapa orangnya kami juga tidak tahu. Kami tiba-tiba sudah mendapatkan informasi bahwa Bapak di rumah sakit, itu yang memang lalu menjadi pengalaman tangan Tuhan, entah siapa yang menolong kebetulan lewat dan bersedia menggotong Bapak sampai ke rumah sakit. Itu mungkin yang jadi salah satu pengalaman, ada tangan Tuhan yang hadir langsung menyelamatkan nyawa, karena kalau itu tidak dibawa saya tidak tahu ceritanya, mungkin sudah akan berbeda. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya yang nomor 4. Sampai sekarang nggak tahu siapa Pak. Tidak tahu karena sudah ditelepon dari rumah sakit waktu itu. Jadi kita coba cari tahu pun memang tidak mau memberitahu, mungkin ya sudah pesan ke perawat begitu. Oh gitu ya, iya itu tangan Tuhan ya. Oke, mungkin ada yang lain, silakan. Saya hanya ingin mengungkapkan sharing pengalaman saja. Ini suatu kejadian yang nyata saya alami kurang lebih 1 bulan yang lalu. Tadi yang tangan Tuhan tadi, meskipun kejadiannya begini. Pada waktu itu hari Sabtu sore ya, sekitar jam 6. Saya itu jalan dari Jombor lewat sebelah timur flyover itu. Saya dari sebelah timur jalan, kemudian menyeberang. Dari belakang itu ada mobil yang ngebut sama motor. Motor ngebut dari utara juga. Saya juga dari utara tapi mau menyeberang ke sebelah barat untuk putar balik. Nah, kemudian saya sudah melewati mobilnya, tapi motornya ini dari arah utara itu cepat sekali sehingga tabrakan tidak bisa dihindarkan. Saya tertabrak dari belakang, namun yang anehnya meskipun dalam keadaan cepat begitu, saya tidak ambruk, tidak roboh, tapi yang nabrak itu malah yang roboh, sehingga membentur separator itu yang sebelah itu. Saya sungguh merasa bahwa saya dilindungi oleh tangan Tuhan sehingga saya bisa selamat dari peristiwa kecelakaan itu. Saya tidak roboh, saya tidak apa-apa, hanya pada tutup knalpot itu pecah. Nah, itu saya melihat ini sungguh-sungguh Tuhan melindungi saya dalam peristiwa tersebut. Nah, itu yang mungkin saya alami betul-betul, dan itu memang kemudian sedikit membuat saya menjadi trauma ya, agak takut juga di sekitar situ. Itu Pak Darmawan
dan Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih Pak Toro. Bagus sekali ya sharingnya ya. Pak Yuli, udah mau? Saya Rumah sakit menambah tentu itu banyak tadi pengalaman. yang Mas Toro. Ya, silakan Ibu. Iya, dia sampai rumah masih saya marah-marahi. Kenapa? Ditabrak kok malah ngenai duit sing nabrak gitu. Ternyata ada cerita lain. Aku ngejeli Ya, duit di pengadilan ya Bu ya. mungkin ditabrak kok malah ngenai duit. Lah ngopo mesake sing nabrak aku ki HP-ne tiba pecah. Aduh. Oh, Yes. Iya. Jadi seperti itu. ya, bagus. Ya, terima kasih Bu. Bagus sekali ya. Mungkin ada yang lain, silakan. Ayo Pak Ketua, tadi sudah mau matur loh itu Pak Yuli. Ayo Pak. Ya. Ya. Saya hanya menanggapi yang Pak Mardiman, yang nomor 1 itu loh. Kalau kondisi iman kita goyah, sebenarnya di tempat kita itu sudah ada jalurnya untuk bertanya, yaitu misalnya kalau kita sedang goyah kita bisa ke tempat Romo untuk menceritakan kondisinya supaya kita dikuatkan, seperti itu. Terus kalaupun misalnya belum bisa bertemu dengan Romo, kita bisa membuka kitab suci sembarang kitab. Jadi sembarang kita membuka terus kita membaca itu kadang-kadang lebih banyak akan menyentuh hati kita, karena juga banyak orang-orang yang seperti itu melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka sedang goyah terus tidak tahu harus bagaimana, dia hanya ambil kitab suci terus dibuka gitu aja lalu dia membaca. Nah di situ dia akan menemukan jawabannya. Kira-kira seperti itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Oke. Kalau sudah tidak ada yang lain, mungkin kita lanjut ke doa umat ya Pak Topan. Pak Yudi coba. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita sama-sama mendoakan. Monggo nanti jika ada ujuk pribadi ataupun keluarga yang ingin disampaikan, nanti bisa didoakan saat diberikan kesempatan. Oke. Mari Bapak Ibu kita mendoakan doa umat. Bapa yang Maha Kasih, bumi saat ini telah dilanda badai virus yang membuat iman kami goyah. Kami mohon berikanlah kekuatan iman agar kami selalu percaya bahwa Engkau sendiri akan hadir untuk menyelamatkan kami umat-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan gereja, ya Bapa, berikanlah cahaya penuntun bagi para pemimpin, agar mereka dapat membawa umat-Mu keluar dari semua permasalahan hidup, baik kesehatan, keamanan, sosial, dan ekonomi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi seluruh umat lingkungan Santo Hieronymus Jaten. Ya Bapa, berikanlah perlindungan dan berkat-Mu kepada seluruh umat lingkungan Santo Hieronymus Jaten, agar kami bisa kokoh dalam iman dan teguh dalam pengharapan, untuk bisa mengusahakan keselamatan di tengah masa pandemi ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi ujub-ujub pribadi dan keluarga, dengarkanlah kiranya doa-doa umat-Mu ya Bapa. Kami mohon. Doa kami Tuhan. Marilah kita satukan semua doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. saya kembalikan kepada Pak Darmawan, Pak Mandu. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai penghujung. Sebelum kita menutup dalam doa, mungkin kita menyanyikan sebuah lagu dulu, yaitu kita harus ingat sesuai dengan pesan utama tadi, bahwa Allah itu sungguh peduli, Allah itu sungguh mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Silakan Pak Topan, kita lanjutkan dengan sebuah lagu, kita nyanyikan bersama-sama. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan, satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan,
ku simpan dalam hati. Tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Sendiri sebab Allah mengerti. Oke, baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, ulurkanlah tangan-Mu untuk menolong kami dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan badai dalam hidup dan karya kami, agar kami tidak mudah putus asa, tetapi tetap tegar, laksana batu karang. Kembuhkanlah pula dalam hati dan budi kami kesadaran dan harapan bahwa semua tantangan, kesulitan, dan badai pasti akan berlalu jika kami terus berjuang untuk menghadapinya, seraya bersandar pada pertolongan-Mu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang banyak. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata.
Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu